Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermajlis di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini adalah jalan kemuliaan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang terkenal, yaitu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Sehingga kedatangan kita dari rumah ke masjid ini dalam rangka untuk menuntut ilmu merupakan wasilah, merupakan perantara untuk kita semuanya meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, oleh karena itu amalan yang mulia ini maka kita harus benar-benar ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan Allah taala ridho kepada kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, dan di dalam ibadah itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembahku, beribadah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kitab dan mengutus rasul untuk menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang di dalamnya terdapat kebahagiaan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa syariat Islam atau aturan-aturan Islam, ketika
diamalkan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap hal, maka insyaallah ta'ala kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariah, yaitu menurunkan aturan-aturan di dalam kehidupan ini berupa ajaran Islam, supaya menjadi jalan menuju kebahagiaan bagi hamba-hambanya. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak akan bisa sempurna kecuali apabila hamba tersebut benar-benar iltazamu biha, yaitu berpegang teguh mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam dunia kerja, baik dalam dunia belajar, baik di dalam rumah tangga dan sebagainya. Maka insyaallah siapapun yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kebahagiaan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Oleh karena itu wajib bagi kita semua, para calon orang tua dan para orang tua ataupun para kakek, para nenek, ya, semuanya, ya, wajib bagi kita semua untuk memberikan tularan atau menularkan kepada orang lain cara berpikir yang benar. Maka anak cucu kita harus kita ajarkan, yaitu norma-norma, etika-etika, perilaku yang baik, kemudian cara berpikir dan keyakinan yang baik, cara berpikir tentang kehidupan yang baik, berakidah, berkeyakinan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi bekal kehidupan, yaitu diberi bekal keterampilan hidup. Penting bagi kaum muslimin semuanya, jangan sampai anak-anak kita kemudian tidak bisa menghadapi, ya, perkembangan zaman yang demikian cepat, yang akhirnya anak-anak kita menjadi tertinggal, ya. Maka mereka harus kita bekali dengan keterampilan-keterampilan hidup, ya. Baik itu dengan keterampilan berbisnis atau keterampilan yang lainnya, ya, yang merupakan itu menjadi ciri khas, bukan ciri khas, tetapi kecenderungan anak kita, ya. Mungkin di antara anak kita yang memang cenderungnya ke montir, ada yang cenderungnya ke bisnis, ada yang cenderungnya menghafal, ada yang cenderungnya ke ke pertanian dan sebagainya. Yang penting mereka sudah diajari norma-norma di sini berarti al-adab al-islamiyah, yaitu adab-adab Islam, yaitu makarimul akhlak allati da'a ilaihal Islam, ya, yaitu budi pekerti yang baik yang diajarkan oleh Islam li siyanatil muslim minal qabaihi waradha'il, dalam rangka untuk menjaga seorang muslim, ya, dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat tercela. Jadi ini makarimul akhlak, itu budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, ya, sejak usia kecil, ya. Kemudian diajarkan kepada mereka apa? Al-mafahim, yaitu cara berpikir tentang kehidupan, ya. Mungkin kita membuat analogi-analogi sederhana yang bisa diterima oleh anak-anak kita, ya. Dan juga cara berpikir tentang agama itu juga masuk. Di sini masuk masalah akidah. Kita juga ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, hanya kepada Allah kita bergantung dan sebagainya. Kemudian keterampilan-keterampilan hidup. Nah, ketika akidah dan cara berpikir yang benar serta akhlak yang mulia itu ditanamkan kepada anak kita, maka anak kita kemudian akan fokus di bidangnya yang menjadi minatan pada dirinya, maka insya Allah dia tidak akan kenapa-kenapa. Ketika dia akan menjadi dokter pun, dia akan menjadi dokter yang baik. Ketika dia akan menjadi pegawai pun, maka dia akan menjadi pegawai yang baik. Ketika dia akan menjadi pejabat pun, maka dia akan menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Dan ini penting buat kita semuanya. Dan kita sebagai para orang tua
ya, sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tidak bertoleransi sama sekali. Ya, kalau sampai kita salah mendidik anak kita, maka ancamannya adalah kita masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana Allah taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kemudian di antara pembahasan yang sudah kita bahas, maka berarti pendidikan itu sangat penting, ya. Dan itu bukan peran ayah dan bukan peran ibu saja, tetapi itu adalah peran kedua-duanya, ya. Makanya di situ disebutkan innama hiya muhimmatun musdawijah lil abbi wal ummi ma'an, yaitu bahwa pendidikan itu merupakan tugas bersama, tugas kolektif antara ayah dan ibu. Tidak boleh hanya sekedar kamu saja yang mendidik, saya nyari duit, atau kamu saja yang mendidik, saya cuma ngerapiin rumah. Tidak. Tetapi apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita itu adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang kita pimpin. Nah, kemudian juga di antara kemarin kita sudah membahas di antara beberapa kesalahan orang tua, ya. Di antaranya adalah kesalahan ibu yang kemarin di sini dibahas, ya. Di antara kesalahan ibu adalah ibu tidak pernah menceritakan tentang perkembangan ataupun perilaku anak kepada ayah. Maka seharusnya seorang ibu itu harus laporan, ya, anak kita begini, anak kita begini. Nah, bagaimana nanti seandainya seorang ayah sudah mengetahui? Maka kemarin salah satunya disebutkan caranya adalah dengan pura-pura tidak tahu, tetapi dia dengan cara menasihati secara tidak langsung dengan berbagai cara, sehingga anak tersebut tidak merasa tersinggung, tidak merasa terpojokan, dan orang tua juga tetap pada wibawanya. Tetapi itu semuanya hanya sifatnya sementara, karena tidak seterusnya kita harus pura-pura tidak tahu tentang permasalahan anak kita, ya. Tetapi kalau permasalahan yang dihadapi anak kita ini sudah kronis, sudah sangat berbahaya, maka seorang tua itu harus gerak cepat dalam hal itu, yaitu dia harus bergerak secara cepat sebelum, ya, kerusakan yang ada atau permasalahan yang ada mengakar dan membesar sehingga akhirnya sulit bagi orang tua untuk meluruskannya. Makanya jemaah yang semoga dirahmati Allah, contoh sederhana saja, ya. Kalau kita, ya, tidak peka, ya, makanya tarbiyah itu sangat erat kaitannya dengan kepekaan seseorang, ya. Kalau kita tidak peka, ya, anak kita makan sambil berjalan, makan sambil berdiri, kencing sambil berdiri, bahkan dijadikan angka 8, kan seperti itu, ya. Dan itu dibiarkan, maka ini akan terus akan terus dilakukan oleh anak-anak kita, dan sehingga anak-anak kita tidak tahu tentang norma-norma etika-etika yang seharusnya dilakukan di masyarakat. Makanya ini sangat penting, dan sekarang sudah sangat banyak, ya, para orang tua yang memang mereka ihmal, yaitu meremehkan anaknya makan sambil berjalan, itu dibiarkan, minum es sambil berjalan, itu dibiarkan. Ya, ketika kita melihat anak kita atau anak didik kita makan sambil berdiri atau makan sambil berjalan, nak, duduk, nak, begitu, langsung kita tegur saat itu juga, biar dia tahu bahwa itu adalah tidak benar. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, maka la khilafa anna hadhihi tariqah yumkinu an tusta'mala mabda'iyan, fa idza mastamra al waladu al khata fa innahu minal wajib 'alal walid an yatadakhala sari'an. Ya. Kemarin kita sampai di sini, yaitu bahwa tadi seperti yang disebutkan, bahwa terkadang seorang ayah itu tidak harus langsung mengatakan, Abi diceritain sama Umi kamu kayak gini ya, enggak. Ya, kemarin kita sudah ceritakan bahwa mungkin anak ini dibawa kemana, naik motor, naik sepeda, ya, kemudian diceritakan tentang kisah sahabat. Nah, dari kisah sahabat tersebut yang ada kaitannya dengan perbuatan dia, atau kisahnya seorang ulama, atau kisahnya orang jahat umpamanya, yang kaitannya dengan
perbuatan dia, seolah-olah kita tidak tahu. Tetapi ini adalah metode yang tidak seterusnya dipakai. Ya. Bisa jadi apa? Faidam mastamra al waladul khata, kalau ternyata kita sudah dengan cara seperti itu nggak manjur, sudah nggak pasah, istilahnya begitu. Bahasanya orang kita kan bisora pasah diomongi kan gitu. Sudah nggak bisa, fa innahu minal wajib 'alal walid an yatadakhkhal sari'an, maka wajib bagi seorang ayah untuk ikut campur secara langsung. Ya. Nah, jangan begitu. Karena itu udah parah. Langsung harus tegur. Qabla an yastafhilal amru wa yakbur, sebelum permasalahan yang menimpa anak kita semakin mengakar dan semakin besar. Hatta tatahaqqaqal mas'uliyah al-mushtarakah allati 'allaqaha Allah taala fi raqabati kilal abawain, sehingga seorang tua itu benar-benar mewujudkan, mengamalkan tanggung jawab bersama yang telah Allah perintahkan kepada mereka berdua. Ini ketika dia langsung gerak cepat untuk ikut campur untuk memperbaiki keadaan anak, maka itu berarti dia telah mewujudkan tanggung jawab yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan. Oleh karena itu jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, ya, banyak akhirnya orang tua yang terlambat, yang akhirnya anaknya itu merasa sehingga anak itu merasakan ketidakhadiran orang tua di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu mencari pelarian yang lain. Yang akhirnya mereka cari teman-teman di pinggir jalan, cari teman-teman yang tidak jelas. Makanya di antara prinsip para ahli pendidikan itu adalah jadilah kita adalah ayah yang selalu dirindukan oleh anak. Jadilah kita ayah yang selalu dirindukan oleh anak. Dan jadilah kita sebagai orang tua yang di mata anak itu adalah superhero. Superhero itu apa sih, Pak? Pahlawan, ya, al-batal, asy-syuja', ya, pahlawan, seperti itu. Bahwa ayahku adalah orang hebat. Ayahku adalah pahlawanku. Ayahku adalah orang yang sangat aku sayangi, sehingga kepulangannya itu selalu aku harapkan. Ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian kita pulang malah waduh bapak kayak Bali, kan begitu. Ya, jangan seperti itu. Nah, tetapi jadilah kita sebagai, ini sebenarnya buat saya pribadi, Pak, ya. Jadilah kita berusaha untuk menjadi orang tua yang selalu dirindukan oleh anak. Maka ketika kita menjadi idaman anak-anak kita, insya Allah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang manut, insya Allah. Wala nubalih idza qulna, kita tidak berlebihan sepertinya kalau kita katakan. Ini penulis ngomong begitu. Wala nubalih idza qulna, sepertinya kita tidak berlebihan kalau kita mengatakan sebagai berikut. Inna katsiran minal abna qad dallu awin harafu fa asbahu lususan aw mujrimin aw mudminina lil mukhaddirat aw ittabagh lisukuti ummahatihim anhum wa ikhfa'i amrihim an abaihim. Waduh, ini agak sedikit nyerempet. Nanti bahasnya gimana ya? Baik. Wala nubalih idza qulna, sepertinya kita tidak berlebihan ketika kita mengatakan bahwa banyak dari anak-anak itu qad dallu, mereka telah tersesat. Ya, maksudnya telah tersesat, salah jalan. Ya, salah jalan, salah pergaulan. Awin harafu, atau mereka telah menyimpang dari kehidupan yang seharusnya. Ya. Banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang mereka dolu, salah jalan, awin harafu, atau menyimpang. Fa asbahu lususon, sehingga mereka akhirnya menjadi lusus. Lusus itu jamak dari lis, Pak. Lis itu apa, Pak? Lis niku bukan lis centrang ya, Pak, bukan ya. Lis jamaknya lusus. Lusus itu artinya adalah orang yang suka ngambil barang orang lain tanpa pengetahuan yang punya. Ya. Menjadi apa? Pencuri. Ya. Banyak anak-anak yang akhirnya menjadi pencuri. Au mujrimin, atau menjadi
orang-orang jahat, au mudminin, atau menjadi pecandu lil mukhaddirat, yaitu narkoba, awit tabal, ataupun niki, aduh mantan ora kepenak ngomongnya, tembakau Pak, nuntut tembakau Pak. Maksudnya nuntut tembakau ini kan apa? Astagfirullahaladzim. Nah, napa niku Pak? Iya, seperti itu. Jadi hukum nuntut tembakau niku napa Pak? Ngerokok nggih. Ya. Ini nyong mandan. Kurun niki mandan. Aduh niki sensitif niki. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak di antara anak-anak yang akhirnya mereka menyimpang dan tersesat sehingga mereka ada yang menjadi pencuri, ada yang menjadi penjahat, ada yang menjadi pecandu al-mukhaddirat, yaitu narkoba, awit tabagh, ataupun rokok. Aduh, rokok niki Pak. Kepripun niki hukum rokok? Nah, teng zamane Nabi ini memang mboten nonton. Gitu. Okay. Rokok itu dikenal di dunia Islam. Di dunia Islam itu di abad ke-10. Ya, di abad ke-10. Berarti tahun 1000-an. Ya, tahun 1000-an yang dibawa dari Spanyol. Ya, saat itu baru masuk ke dunia Islam. Nah, dulu para ulama menghukumi rokok itu hanya sebatas makruh karena memang al-ulum at-tibbiyah, yaitu ilmu tentang kedokteran, itu belum secanggih sekarang. Sehingga mereka para ulama akhirnya akhirnya mengkiaskan, menganalogikan, menyamakan rokok itu dengan bawang, rokok itu dengan al-basol, yaitu dengan berambang bawang. Ya, seperti itu. Kalau kita makan bawang, orang Arab itu kalau makan bawang, bawangnya gede-gede Pak, bawang merah, bawang putih kalau makan. Nah itu Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian memakan al-basal, yaitu memakan bawang, baik bawang merah atau bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Jangan mendekati masjid kami. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu akan menjadikan orang itu kebauan, kemambuan Pak, ya, kebauan. Nah para ulama dulu akhirnya mengkiaskan bahwa rokok itu sama dengan basol. Makanya dihukumi makruh. Tapi setelah diteliti oleh para ahli dokter-dokter yang luar biasa perkembangan ilmunya, ternyata di Indonesia pun dibungkus rokoknya ada ada tulisannya, kan begitu, yaitu rokok membunuhmu. Nah ternyata memang luar biasa, di dalamnya itu ada zat candu, di dalamnya itu ada zat-zat yang bisa merusak paru-paru, bahkan jantung dan sebagainya. Masya Allah. Dan itu nyata gitu kan. Bahkan dulu pernah ya di abad ke-12 Hijriah, yaitu tahun 1200-an Masehi, di akhir-akhir masa Daulah Utsmaniyah di Turki, itu dulu di dunia Islam itu rokok sempat diharamkan. Ya, sempat diharamkan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyak dampak negatifnya. Tapi setelah Khilafah Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah itu kemudian runtuh dan banyak negara-negara Islam yang menjadi negara yang sekuler, bahkan Turki sendiri jadi sekuler, saat itu akhirnya ya merebak kembali. Nah kemudian akhirnya banyak ya orang-orang yang mengkonsumsinya. Ya tentunya banyak ya, dan kita saksikan sendiri orang-orang yang mendapatkan efek yang tidak baik ya dari merokok. Bahkan salah satunya adalah kepala BNPB yang sudah wafat ya. Seperti itu beliau memberikan kesaksian sendiri bahwa padahal beliaunya tidak merokok, tetapi beliau sampai kemudian meninggal, sebelum beliau meninggal memang mengatakan bahwasanya karena dia menjadi perokok pasif, yaitu perokok yang tidak aktif, yaitu dia nggak ngerokok tapi dia menghisap asap dari orang lain, ya seperti itu. Nah kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada bayi baru lahir yang jengukin itu sambil ngerokok semua, akhirnya meninggal, ya seperti itu. Dan banyak sekali ya efek negatif dari ini semua.
ya monggo lah dipikirkan sendiri Pak, seperti itu. Padahal sebenarnya kita secara tidak langsung kita kadang tanya sama orang, ya, Pak, berhentilah merokok. Apa jawabannya? Itu sebenarnya jawaban dari nurani, ya. Ya kamu yang belum merokok nggak usah ngerokok, gitu. Kamu yang belum merokok nggak usah ngerokok. Bapaknya sudah ya, yang mudah-mudahan bisa ngerokok. Mudah-mudahan bisa berhenti. Kamu yang belum jangan. Berarti itu sebenarnya jawaban dari hati yang paling dalam bahwa sebenarnya itu tidak baik. Ya seperti itu. Nah, kemudian apa? Coba ya, kalau satu bungkus itu buat beli susu 1 kaleng. Tentunya anak-anak kita itu akan jauh lebih bergizi kehidupannya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini dia. Jadi banyak akhirnya yang mereka menjadi pecandu narkotika atau narkoba dan juga tembakau. Kenapa? Salah satu sebabnya lisukuti ummahatihim anhum, karena ibunya diam, wa ikhfa'u amrihim an abaihim, dan juga tidak mau memberitahu orang atau memberitahu ayahnya. Dia tidak memberitahu ayahnya kalau anaknya ngerokok. Lawang bapaknya juga ya. Wa ikhfa'i amrihim an abaihim, ya, seperti itu. Jadi apa? Wala siyama anna dzuruf amalil ab ahyanan tastaghriqu waqtahu kullah. Ya, apalagi terkadang ya jam kerja ayah itu sangat padat. Ya. Jam kerja ayah itu sangat padat. Berangkat pagi-pagi, pulang sudah malam, sehingga tidak pernah ketemu anak. Ya, anak itu ngapain di rumah itu nggak tahu. Ya seperti itu. Makanya seorang ibu itu harus sensitif terhadap perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Fayadhabu sabahan wa ya'udu masaan. Ya, pergi di waktu pagi, pulang di waktu sore. Ya, kalau di Indonesia malah pergi di waktu pagi, pulang di waktu malam. Kalau di sini mungkin sore sudah di rumah. Tapi kalau di Jakarta, saya pulang dari kantor itu jam 5. Itu saya sampai rumah itu ba'da Isya. Ya, setiap hari seperti itu. Saya berangkat 5:30. Ya, kalau saya berangkat ke kantor itu dari Bekasi ke Jakarta, naik motor itu, padahal bukan naik mobil. Kalau naik mobil nggak tahu sampai kapan itu kan. Saya kalau berangkat jam 5:30 sampai sana jam 7 kurang 10. Kalau saya berangkat jam 6 sampai kantor itu jam 8 kurang 1/4. Kalau saya berangkat 6:30, saya sampai kantor itu sudah jam 8 lebih 1/4. Kalau saya berangkat jam 7 sampai kantor itu jam 10 atau 10:30. Luar biasa itu. Nah, itu kadang kita nggak ketemu sama anak. Saya kadang berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Ya luar biasa saat itu. Dan saya 10 tahun di jalan Pak, Masya Allah. Jadi luar biasa itu. Nah itu ya. Sehingga apa? Fala yahtakku bi abnaihi, sehingga seorang ayah itu tidak pernah bercengkrama dengan anak-anaknya. Ya nggak pernah ngobrol sama anak-anaknya. Makanya ini sangat penting informasi-informasi dari ibu untuk disampaikan kepada ayah, sehingga ayah tersebut itu bisa memberikan bimbingan kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, sebagai contoh, ya umpamanya sebagai contoh ini, anak kita itu punya target hafalan tersendiri setiap harinya. Nah, perkembangannya bagaimana dilaporkan kepada suami. Bi, umpamanya, atau Pak, anak kita sudah hafal segini-segini. Ini bagaimana ke depannya? Nah, nanti ayah itu akan melihat, oh begini aja Mi. Begini, nanti kamu hafalkan, kamu talkinkan yang ini. Nanti setelah itu ketika habis sudah di kantor, pas istirahat nanti saya telepon anak, video call setoran, mamanya begitu. Seperti itu. Ya, jadi sehingga meskipun ayah itu ada di kantor, ayah ada di mana, tetapi ketika satu sama lain saling mendukung, itu akan anak itu akan terkontrol dengan baik. Ya seperti itu. Meskipun kita agak jauh dengan keluarga, tetapi alhamdulillah kita adanya sarana HP dan sebagainya itu bisa digunakan untuk mengontrol ya pendidikan anak kita di rumah bersama ibunya. Masya Allah. Fala yahtaku bi abnaihi wala ya'lam umurahum, sehingga akhirnya seorang ayah itu kadang-kadang karena saking padatnya kerja,
Akhirnya dia tidak bisa bercengkrama dengan anaknya dan tidak mengetahui urusan mereka. Bainama ta'lamul al-husna al-hasan wasayyi. Sementara ibu itu tahu yang baik dan yang buruk dari anak. Fataktumu anil ab. Kemudian ibu tersebut tidak memberitahukan kepada suaminya hatta yadi'a ibnaha, sehingga akhirnya dia seorang ayah itu menyia-nyiakan anaknya. Wa yusbihu minas sa'bi in qalduhu mimma huwa fihi minal bala. Sehingga akhirnya karena ayah ini tidak tahu menahu tentang anaknya, akhirnya anak tersebut tersia-siakan pendidikannya dan menjadi susah untuk diselamatkan, dan itu akan menjadi malapetaka. Ya, Masya Allah, Pak. Contoh saja sekarang HP, Pak. Masya Allah, HP itu luar biasa pengaruhnya kepada anak-anak. Kalau kita tidak bisa mengatur HP tersebut, itu akan menjadi bahaya. Karena apa? Di HP seorang itu bisa mencari apa yang dia inginkan, ingin menyaksikan apa yang dia inginkan. Kalau kita tidak mengontrolnya, sangat berbahaya. Apalagi berbagai macam game yang demikian banyaknya, yang akhirnya apa? Salah satu dampak negatif dari HP itu sendiri, dan saya pernah menyaksikan, bahkan saya sampai sakit hati rasanya, wong dia saudara gitu kan. Ya Allah, di depan saya saja itu sampai dia tidak melihat kalau saya ada di depannya begini. Padahal muka saya sama dia cuma segini doang. Itu enggak naik. Saking fokusnya, saking khusyuknya dengan HP. Ini salah satu dampak negatifnya adalah apa? Interaksi sosial anak itu menjadi apa? Menjadi acuh tak acuh. Interaksi sosial dengan alam sekitarnya itu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia menjadi pribadi yang ananiyah, pribadi yang hanya mementingkan keinginan dirinya sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Makanya kalau bisa para orang tua, batasilah HP itu. Anak-anak kita paling tidak sehari itu 1 jam saja untuk lihat HP, 1 jam saja. Masya Allah. Karena apa? Dampaknya kepada interaksi sosial kemasyarakatan. Bahkan sampai waliyadzubillah, ketika bermain game game legend jenenge jere gitu karena saking terbayang-bayangnya dia tidak peduli dengan alam sekitarnya, akhirnya dia melihat bahwa permainannya itu ada di tengah jalan itu, akhirnya dia pengen menangkap, ternyata ada kendaraan yang sangat cepat, akhirnya anak itu tertabrak. Luar biasa, Pak. Itu Masya Allah, dampak-dampak negatifnya itu sangat banyak. Bahkan apalagi yang namanya otak. Kalau kita bicara namanya otak itu kalau sudah terbiasa seneng terus, itu kon mikir sing mandan angel itu mandan beboh, Pak. Biasanya kur seneng untuk ndelenge game terus, ndelenge apa yang lucu-lucu terus, atau yang disenangi terus. Itu apa? Itu kalau disuruh untuk mikir yang susah, itu susah sekali. Seperti itu. Makanya apa? Jangan sampai itu terlambat, dibatasi. Seperti itu. Makanya innal mas'uliyah nahwal abna qad fahimahuma katsir minal aba wal ummahat fahman naqisan mabturan. Banyak tanggung jawab terhadap anak banyak dipahami oleh para orang tua dengan pemahaman yang tidak sempurna. Fadhannal ab anna muhimmatahu an yuhdira ta'am wasyarab li ailatihi. Banyak para orang tua, terutama di sini adalah seorang ayah, yang mengira, yang menyangka bahwa tugas dia sebagai kepala keluarga yang penting sudah bisa menghadirkan makanan, sudah bisa menghadirkan minuman untuk keluarga. Maksudnya sing penting aku wis embret golek duit, kan begitu. Wa an yuhayyi al-kasa wal manzil al markub, dan menyiapkan pakaian, rumah dan kendaraan. Sing penting aku wis menyediakan kendaraan, motor wis tersedia, sepeda wis tersedia, bahkan mobil tersedia, rumah wis tersedia, pakaian tersedia, makan minum sudah selesai tugas saya. Nah, banyak orang tua yang pemahamannya hanya sebatas itu. Seolah-olah sebatas itu.
Fa idza ma qaddama hadhil umur ad-dunyawiyah intahat muhimmatuhu. Ya, kalau dia sudah melakukan itu semua seolah-olah dia mengatakan tugasku sudah selesai, ya. Seperti itu. Rumahku sudah bagus, iniku sudah bagus, makanan sudah ada dan sebagainya. Wa tahaqqaqat mas'uliyatuhu, dan seolah-olah dia menyangka bahwa tanggung jawabnya sudah lepas, sudah selesai. Yang penting keluarga sudah pada makan, sudah pada hidup nyaman, seperti itu. Kama fahimat mas'uliyataha fi tadbiril manzil, ya. Dan juga kadang ada, ya, yang namanya ibu, ya, yang memahami bahwa tanggung jawabnya itu hanya sekedar menata rumah, ya, bitabkhit ta'am, yaitu dengan apa? Memasak makanan, wa husril malabis, dan mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian, ngerapiin rumah dan sebagainya. Seolah-olah tugas istri hanya itu saja. Fa idza atammat dzalik, kalau dia sudah melakukannya, qad intahat mas'uliyatuha, ya, dia sudah selesai tanggung jawabnya. Seolah-olah begitu. Inna hadzal fahman naqisil mas'uliyah kana sababan fi doya'i katsir minal abna wa inhirafihim. Pemahaman yang kurang seperti inilah, yaitu yang mana seorang suami yang penting aku sudah, keluargaku udah nyaman hidupnya. Seorang istri mengatakan yang penting rumahnya udah beres, udah rapi. Ya, seperti itu. Ini merupakan pemahaman yang kurang tentang tanggung jawab yang sebenarnya, yang menjadi sebab, ya, tersia-siakannya banyak anak-anak sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menyimpang. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ya. Dan ini banyak. Ya. Dan apalagi Pak, ketika kita sudah punya kesadaran untuk mendapatkan hidayah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun penting, ya, untuk kita tetap perhatian kepada anak-anak kita, ya. Bahkan di sini disinggung oleh penulis, ya, wa in ta'jab, kalau Anda heran dengan pemikiran tadi, yaitu ada seorang ayah yang hanya pemikirannya sebatas itu saja, sing penting anaknya nyong wis pada mangan, wis duwe kelambi main, mobilnya main, umahe main, pakaiannya main, udah wis rampung. Seorang istri juga sama, sing penting umahe wis bagus, wis rapi, wis masak, wis nyuci, wis rampung. Ya. Kalau seandainya Anda heran dengan itu, ada orang yang memang pemahamannya hanya sekitar itu. Ya. Makanya anaknya itu nggak tahu kemana, ya, seperti itu, pergaulannya dengan siapa itu nggak dipedulikan, dan itu banyak kita saksikan, ya, Masya Allah. Bahkan sampai akhirnya karena saking tidak diperhatikannya anak dia perkembangannya seperti apa, sampai dia pun menjuluki ibunya sendiri dengan julukan-julukan yang tidak baik, ya, luar biasa. Masa ibunya dijuluki, ya, wanita yang, mohon maaf ya Bu, ya, sampai dibilang wanita yang begitulah, saya nggak tegal mau ngomongnya, ya, seperti itu, ya. Jadi masa sampai seorang anak ngomong kayak gitu ke ibunya sendiri, itu kan tidak pas. Kemana pendidikan dia? Apakah hanya sekedar yang penting rumahnya sudah rapi? Nah, berarti itu adalah pemahaman yang tidak sempurna. Wa in ta'jab, kalau seandainya Anda heran dengan hal itu, fa'ajab min abin yas'an nahar kullah. Tetapi juga Anda perlu heran juga dengan seorang ayah yang setiap hari dia menghabiskan siangnya untuk bekerja, wayartadul masajid, di samping dia bekerja dia juga rajin ke masjid. Wah, di samping dia bekerja dia juga rajin ke masjid. Berarti dia termasuk orang tua yang sudah bagus sebenarnya, ya, seperti itu. Wayahris ala sholatil jum'ah, bahkan sangat semangat untuk sholat Jumat dan sebagainya. Tetapi yang menjadi sesuatu yang mengherankan, wa in sa'altahu an abnaihi ainahum, kalau kamu tanya di mana anaknya sekarang, wa madza yaf'alun, dan apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya sekarang, ajabaka bitaraddud wa adamil qudrah ala tahdid. Ya. Seorang ayah ini kemudian menjawab dengan jawaban-jawaban yang tidak meyakinkan, yang dia tidak bisa memastikan anaknya sedang ada di mana. Aduh, bunang dia anaknya. Padahal dirinya sering ke masjid, dirinya sering gini. Ya, maksudnya apa? Anaknya tidak dibawa ke masjid, anaknya tidak dibawa ke
ke tempat-tempat yang di situ merupakan tempat-tempat yang baik. Ya. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, maka luar biasa. Dan ini sesuatu yang musyahad, sesuatu yang realita sekali. Banyak anak-anak itu nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena mereka takut apa yang harus dilakukan di masjid. Seperti itu. Jangan ke masjid. Kenapa? Takut salah di sana. Aku nggak tahu harus ngelakuin apa di masjid. Sampai segitunya. Ada anak-anak yang sampai segitunya nggak mau ke masjid, takut salah. Kenapa? Karena sama orang tuanya tidak pernah dibawa ke masjid. Seperti itu. Nah, ini sebuah kesalahan orang tua ya. Jadi anak itu dibawa ke masjid supaya dia merasa nyaman dengan kebiasaan di masjid. Tetapi, nah ini juga ada tetapi. Orang tua juga harus tahu, terutama ketika anaknya itu masih balita, dibawa ke masjid apa mboten? Boleh dibawa ke masjid apa enggak niku? Boleh, tetapi dengan syarat. Ada persyaratan. Ya. Baik itu anak balita ataupun anak yang sekitar umur 8 sampai 9 tahun, ya. Itu benar-benar di training sejak di rumah, Pak. Ya, di training sejak di rumah. Nah, kita mau ke masjid. Ya. Nah, masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu adalah tempat untuk ibadah. Sehingga di sana kamu nggak boleh lari-lari ya. Kamu di sana itu tidak boleh teriak-teriak ya. Kalau nanti ada anak orang-orang lagi pada sholat, kamu jangan berbuat usil ya. Di training dari rumah, ya seperti itu. Sehingga ketika di masjid dia sudah punya apa? Sudah punya rambu-rambu, sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Oh ini di masjid, rumahnya Allah, rumah yang suci, yang tidak boleh berbuat semena-mena. Nah, sehingga anak itu akan anteng. Nah, tetapi bukan kemudian dicor, tidak. Tetapi apa? Tetapi ketika dia sedang sholat didudukan. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lalai, ya. Sehingga itu menjadi akhirnya kebijakan takmir masjid akhirnya dilarang membawa anak usia 7 tahun ke bawah. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena mengganggu, kan begitu. Padahal sebenarnya aturan itu juga tidak benar 100%. Tetapi kita sebagai orang tua yang harus peka. Nah, nanti kalau di masjid tidak boleh apa? Berisik, tidak boleh lari-lari, tidak boleh ini dan itu. Karena banyak orang sedang pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang suci. Tempat yang untuk dihormati. Nah, ketika sudah sampai di masjid, ketika kita sholat sunnah, anak itu kita jejerkan dengan kita. Jangan kemudian kita sholat sunnah, anak itu bleber mentimbuh, nggak tahu kemana, akhirnya mengganggu orang-orang di sekitarnya, yang akhirnya takmir masjid membuat kebijakan dilarang membawa anak, ya seperti itu. Nah makanya itu kita harus bisa menanamkan itu kepada anak-anak kita. Kita jangan kemudian anak kita tinggal di rumah sehingga tidak kenal masjid, tapi kita sampaikan kepada putra-putra kita bahwa di masjid itu begini-begini nak, itu adalah tempat seperti ini dan seperti itu. Sehingga apa? Anak itu familiar dengan masjid. Familiar dengan masjid. Mungkin kalau di kampung-kampung masih banyak anak-anak yang ke musola, ke masjid. Tapi kalau antum lihat di kota, Pak, itu enggak ada anak ke masjid. Seperti itu. Saya di Bekasi aja sangat sedikit melihat anak itu ke masjid. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu dikhawatirkan yang kecil-kecil itu dikhawatirkan berisik dan sebagainya, akhirnya takmir masjidnya mengeluarkan aturan, atau karena memang orang tuanya tidak peduli sama sekali, sehingga apa? Anaknya itu tidak mengenal masjid sama sekali. Ya, seperti itu. Masya Allah, Pak. Sementara apa? Wa fi ayyi darin khayyala yuqimun. Ya. Dia tidak tahu anaknya ada di mana. Ternyata ada di fidarin khayyalah, di tempat permainan, di PS itu, dar khayalah itu. Ya Allah, akhirnya ke sana, bukan ke masjid tapi perginya malah ke sana. Ya, wa ma'aman min rifaqis su ya'ishuna aw yusahibun. Dan dia berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Makanya
Masya Allah penting sekali Pak, terutama di zaman sekarang ya Allah. Kita benar-benar harus ekstra di dalam mendidik anak-anak kita. Innal mas'uliyah al-kamilah nahwal abna taqtadi an nakuna lahum aba wa ummahat wa ikhwa wa asdiqa. Penting ini Pak ya. Sesungguhnya tanggung jawab yang maksimal, tanggung jawab yang sempurna terhadap anak kita, menuntut kita sebagai orang tua dituntut menjadi ayah, dituntut menjadi ibu, dituntut menjadi saudara, dituntut menjadi teman. Gimana Pak? Coba. Kita dituntut menjadi ayah, kita juga dituntut menjadi ibu. Ya kalau yang ibu ya dituntut menjadi ibu, menjadi ayah. Kita juga dituntut menjadi saudara. Seolah-olah kita itu saudara anak kita. Maksudnya apa? Seolah-olah kita itu kayak paman, maksudnya bersikap seperti itu. Atau kadang-kadang kita seolah-olah kita adalah kawan dia. Ya, seperti itu. Dan itu sangat sangat terkesan sekali pada anak-anak kita. Tatkala anak-anak kita itu menganggap bahwa kita itu kawan. Tetapi ingat, ketika kita sudah dianggap kawan oleh anak, jangan sampai kemudian kita berlebihan yang akhirnya wibawa kita juga jatuh. Karena kalau kita wibawanya sudah jatuh di mata anak kecil, udah kita menjadi buliannya dia, seperti itu. Makanya tetap meskipun dia sudah menganggap kita sebagai temannya, maka tetap kita harus bisa menjaga wibawa. Ini penting. Ya seperti itu. Umpamanya tiba-tiba anak kita karena sudah saking merasa dekatnya dengan kita, akhirnya kepala kita dipukulin, jeder sama anak kita. Nah, itu enggak boleh. Ya itu harus ditegur. Ya seperti itu. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi asdiqo, bukan hanya menjadi teman, tetapi kadang kita menjadi binatang. Ya. Pokoknya menjadi binatang menjadi kuda-kudaannya, ya menjadi motor-motorannya, ya di punggung kita anak kita naik gitu kan. Ya seperti itu. Masya Allah, luar biasa teman. Anak-anak jamaah sekalian. Makanya ini penting. Wa an nakuna muttalli'ina ala kulli saghiratin wa kabiratin min umurihim, dan kita dituntut untuk melihat segala urusan mereka yang kecil dan yang besar. Wa an nuwallihim ihtimaman kamilan, dan kita memfokuskan perhatian kita secara sempurna. Fala yushghiluna anhum amrun mahma aduma al-sahura. Jangan sampai kemudian kita terlalaikan dari mereka meskipun kita memiliki banyak urusan, baik urusannya kecil ataupun besar. Maka tatkala kita menjadi orang yang bertanggung jawab kepada anak kita, maka kita harus fokus kepada mereka, ya seperti itu. Kadang kita harus berperan posisinya sebagai ayah, kadang-kadang kita juga seperti saudara, kadang juga seperti teman, bahkan kadang kita menjadi kendaraannya dia. Ya seperti itu, kita menjadi kuda-kudaannya, kita menjadi motor-motorannya, kadang-kadang begitu. Ya, jemaah yang semua dirahmati Allah, sudah isya ini? Sudah ya. Baik, sampai di sini dulu insyaallah taala. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah setelah salat. Baik. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tanggung jawab yang maksimal nahwal abna, ya, terhadap anak taqtadi an nakuna lahum aba wa ummahat wa ikhwah wa asdiqa. Ya, terkadang menuntut kita posisinya dituntut sebagai ayah, sebagai ibu, terkadang kita dituntut menjadi saudara dan teman. Ya, seperti itu. Sebagai teman, ya. Terutama ketika anak itu sudah menjelang remaja atau remaja, terutama di masa-masa puber di awal itu nanti dibahas di sana. Itu bagaimana seorang ibu itu menjadi seperti kawan untuk anak perempuannya, sehingga dia tidak bingung tatkala menghadapi masa-masa puber. Ya. Dia dikenalkan tentang darah haid, dia dikenalkan tentang perubahan-perubahan fisik yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak gelisah dan tidak secara psikis itu dia akan terus terkawal dengan baik. Ya, karena kalau tidak banyak
akhirnya orang-orang atau anak-anak yang tidak mendapatkan ya, pengawalan yang baik dari orang tuanya, karena ini kan masalah-masalah tabu terkait haid, terkait ini dan sebagainya. Itu masalah tabu yang akhirnya terkadang yang muncul adalah kegagalan pertumbuhan, yaitu anak tersebut lebih cenderung menjadi tertutup ya, menjadi tertutup dan minder ya, seperti itu. Nah, ini penting buat para orang tua untuk memahaminya ya. Maka dalam keadaan apapun kita harus tetap ya memfokuskan perhatian kita kepada anak-anak kita secara sempurna ya, meskipun kita memiliki banyak urusan, baik urusannya kecil ataupun besar. Jangan sampai kemudian itu memalingkan kita dari apa? Dari mendidik dan memantau perkembangan anak-anak kita. Walinadrib mathalan ala khaturati ihmali umuri abnaina ya. Coba kita sekarang sebutkan satu contoh saja ya, tentang pentingnya atau bahayanya ya, ketika kita mengesampingkan ya, urusan-urusan anak kita, ketika kita tidak peduli dengan urusan-urusan anak kita. Coba kita renungi bersama. Falau alimna anna wahidan min abnaina qad usiba bil humma aw bi maradin minal amrad fa innana nahra'u bi kulli taqatina wa qudratina wa imkanatina lil qada' 'alal marad wasair bihi fi tariqis syifa. Lihat di sini. Seandainya kita tahu ya, seandainya kita tahu bahwa salah satu anak kita itu usiba bil humma ya, demam ya, anak kita demam, panas gitu kan, au bimaradin minal amrad, atau sakit ya, ya sakit ya, dengan sakit tertentu, atau demam, anak kita itu demam. Contoh saja ini. Fa innana nahra'u bi kulli taqatina, maka kita pun ya rela mati-matian dengan segala kemampuan kita dan ya, dengan segala kemampuan kita dan finansial kita ya, dengan segala apa yang kita miliki dan segala apa yang kita mampu, kita lakukan semuanya ikhtiar lil qada' 'alal marad, dalam rangka untuk menghilangkan sakit anak kita ya. Anak kita dalam keadaan demam, dalam keadaan sakit, itu kita pun rela-rela, bahkan kita ya segala kekuatan kita kerahkan, segala kemampuan finansial kita keluarkan, kita kucurkan, yang penting anak kita itu sembuh. Wasair bihi fi tariqi syifa ya, dan terus mencari jalan keluar agar supaya mendapatkan kesembuhan ya. Wala na'lu juhdan fi dzalik, bahkan kita tidak kurang untuk berusaha dalam meraih kesembuhan itu. Wala nabkhal biwaqtin aw bimal, bahkan kita itu tidak bakhil ya, tidak pelit dengan waktu dan harta ya. Waktu kita gunakan sehari semalam suntuk untuk menjagain anak kita yang sakit, atau harta sebanyak apapun kita keluarkan, yang penting anak kita sembuh. Bal qad nudhi bi ba'di amalina, bahkan terkadang kita mengorbankan pekerjaan kita ya, yang harusnya sekarang masuk kerja akhirnya jadi enggak masuk kerja. Karena apa? Karena anak sakit. Fanulhiha, akhirnya kita apa? Akhirnya kita cancel ya, pekerjaan kita cancel. Au nu'ajjiluha, atau kita akhirkan, kita tunda. Au nuqifuha fi sabili dzalik, atau bahkan kita hentikan sama sekali pekerjaan tersebut ya, yang penting anak itu sembuh ya. Kita kadang sebagai orang tua, atau banyak sebagai orang tua itu seperti itu. Anaknya ketika yang sakit itu jasadnya, yang sakit itu fisiknya, itu berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan yang dimiliki, bahkan dengan rela begadang, bahkan dengan rela mengucurkan uang banyak, bahkan sampai membatalkan pekerjaan-pekerjaan demi supaya anak itu sembuh. Maka labudda lana an na'lam anna musahabata qurana isu wa rifaqal inhiraf marad min a'dhamil amrad allati tusibu abna'ana. Maka kalau penyakit fisik saja kita itu sangat kasihan kepada anak kita, maka berarti yang harus kita taruh di depan mata kita apa? Kita harus mengetahui bahwa teman-teman yang buruk
teman-teman yang menyimpang itu juga adalah penyakit, bahkan itu adalah penyakit yang terbesar yang menimpa anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman anak kita itu adalah teman-teman yang anak-anak yang tidak benar begitu kan, yang pergaulannya menyimpang seperti itu adalah penyakit yang besar yang menimpa anak kita. Maka kita harus bagaimana bisa mencegah anak kita itu untuk tidak bergaul dengan anak-anak yang rusak pergaulannya. Innahu maradun a'dzam minal humma wa akhtar minas sal. Ya, sesungguhnya teman yang menyimpang dan teman yang buruk di sini bukan buruk rupa tapi buruk akhlak, ya, buruk budi pekerti, ya, menyimpang. Sesungguhnya teman yang menyimpang itu adalah maradun, adalah penyakit a'dzam minal humma, yang lebih besar daripada demam. Wa akhtar minas sal, dan lebih berbahaya dari TBC. Lebih berbahaya dari TBC. Li'annal humma wasal yumkin ilajuhuma. Karena yang namanya penyakit demam, kemudian penyakit TBC itu mungkin untuk diobati. Walakin murrul inhiraf idza ta'assala fin nufus asbaha asiral ilaj. Akan tetapi pahitnya penyimpangan, ya, pergaulan yang bebas, pergaulan yang tidak ada aturan sama sekali dalam kehidupan. Idza ta'assala, kalau itu sudah bercokol, sudah mengakar pada diri anak kita, ya, pada jiwa anak kita, asbaha asirul ilaj, maka menjadi susah penyembuhannya. Ya. Karena apabila itu, apalagi kalau sudah menjadi candu, itu sudah mengerikan, ya. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah, makanya penting sekali peran ayah, peran ibu mendampingi anak-anak itu penting sekali. Ya, jangan sampai kemudian kita abai dengan perkembangan anak-anak kita. Ya. Bukan hanya sekedar susah diobati, ya, bukan hanya sekedar susah diobati, wan akasa, bahkan itu menjalar, menular ke orang lain. Ya. Makanya apa? Makanya ada sebuah istilah, kalau kita nanam rumput itu suketnya kita nanam rumput. Kalau kita nanam padi, suketnya ikut apa enggak, Pak? Ikut. Ya. Tapi kalau kita nanam rumput, padinya ikut atau tidak, Pak? Tidak. Nah, itu dia. Makanya apa? Makanya kita berusaha untuk menjaga tanaman padi tersebut agar tidak ada rumput-rumput yang bisa, ya, mengganggu perkembangan padi tersebut sehingga nanti tidak berbuah. Seperti itu. Makanya apa? Makanya harus digaram, kemudian apa? Didaud, ya, kemudian diwatun dan sebagainya. Ya, Masya Allah, yang bisa menjaga apa? Pertumbuhan padi tersebut sehingga akan menghasilkan padi-padi yang berkualitas. Tetapi kalau kita sudah nanam di sawah, setelah itu jor baik, kira-kira gimana hasilnya? Ya, bahkan bisa ketilep banjir, bahkan banyak rumput-rumputan yang akhirnya mengganggu perkembangan padi. Demikian pula anak-anak kita. Masya Allah. Ya. Laisa 'alal maridi wahdah, ya. Bahkan itu bisa menular. Bukan kepada orang yang sakit saja. Wa inna ma'alal usrah bima fiha min abawain wa ikhwah wa aqarib. Bahkan terkadang, ya, pergaulan yang rusak itu bisa berpengaruh terhadap keluarga, ya, baik itu kepada orang tua atau kepada anak, kepada saudara ataupun aqarib, yaitu apa? Kerabat. Wa 'alal mujtama'i kulli, bahkan terkadang efeknya berdampak kepada masyarakat. Masya Allah, Pak. Ya. Dan ini bisa dilihat, bahwa pergaulan yang buruk itu bisa menular kepada keluarga, atau minimal adalah dampak buruknya itu, ya,
bisa menimpa kepada keluarga. Efek dari perbuatan dia yang tidak baik itu bisa mencoreng nama baik keluarga. Minimal itu. Ya, waliyadzubillah. Hal minal ma'qul an yantabihal aba ilal amrad al jasadiyah wa yatahammalu mas'uliyatahum nahwaha fayabdhul al ab ujrat at tabib wa thaman ad dawa wa yat'ab jismuhu wa nafsuhu fi sabili shifai waladihi wa tabdhul al atfaha wa hananaha wa tasharra ilaha wa tadrifu dumu'aha fi sabili shifai waladiha thumma yahfal al abawan 'anil amrad al ijtima'iyyah al khatirah allati yumkin an taqdi 'ala al walad qada'an taman mubraman. Nah, ini penting. Apakah kira-kira masuk akal atau tidak? Kalau seandainya ada orang tua, ayah di sini, itu sangat waspada terhadap penyakit-penyakit jasad, penyakit-penyakit jasmani. Bahkan ya berusaha bertanggung jawab ya dengan segala beban yang ditimbulkan dari penyakit jasmani tersebut, sehingga seorang ayah itu ya mengucurkan dananya untuk membayar dokter dan membayar obat, menebus obat, kemudian badannya capek, jiwanya juga capek, yang penting anaknya sembuh. Ibunya juga sama, sudah mencurahkan segala empatinya, mencurahkan segala kasih sayangnya. Bahkan seorang ibu itu sampai saharul layali, yaitu sampai begadang, watadruful dumu'uha. Bahkan seorang ibu sampai menangis, menitihkan air matanya, yang penting anaknya sembuh. Kemudian setelah itu yaghfal al abawan 'anil amrad al ijtima'iyyah. Kemudian setelah itu seorang tua ya lalai, abai dari penyakit-penyakit sosial yang berbahaya, allati yumkin an taqdi, yang sangat mungkin untuk bisa membunuh anaknya sendiri dengan sempurna. Maksudnya membunuh di sini adalah bisa jadi membunuh beneran penyakit tersebut atau merusak ya. Masya Allah. Bukannya itu bilah. Kalau seandainya ada anak yang sampai kecanduan narkoba ya, atau pergaulan bebas dan sebagainya, maka ini sangat berbahaya. Nah, di sini bahkan disebutkan di sini, inna musahabatal asyrar qad tajurrul walada ila mumarasatis sariqah. Karena berteman dengan teman-teman yang buruk itu terkadang akan menjerumuskan anak untuk melakukan tindakan pencurian. Fatantahi bihi fi sijni, sehingga anak tersebut masuk ke dalam penjara. Wa qad tajuruhu sariqah ilal qatl. Bahkan terkadang pembunuhan pencurian tersebut bahkan sampai kepada pembunuhan. Fayakhsar hayatahu wa yantahi bihil amru ilal misnaqah. Sehingga akhirnya anak tersebut bagaimana? Ya, ketika dia bergaul dengan teman-teman yang suka mencuri, akhirnya dia juga mencuri. Bahkan akhirnya kadang-kadang ditangkap sama polisi, masuk ke penjara. Bahkan lebih dari itu, kadang mencurinya sampai membunuh yang punya barang dan sebagainya. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Dia pun rugi hidupnya. Kenapa? Wa yantahi bihil amru ilal misnaqah. Yang akhirnya apa? Mengantarkan anak tersebut ke tiang gantungan. Ya karena dia membunuh penghuni rumah, terus ditangkap polisi dan diadili oleh pengadilan bahwa dia harus dikisos, maka akhirnya dia apa? Digantung. Ya, ke tiang gantungan. Waliyadzubillah. Wan narul 'azima innama tata'atta min 'udi thaqabin sahir. Ya. Api yang besar itu tidak lain berawal dari api yang kecil. Ya. Wal walad alladhi yasrik ad-dirham fil bidayah fala yajid man yusahhih i'wijajahu sayatibu lahul amr. Nah, ini dia, Pak. Anak yang mencuri 1 dirham di awalnya. 1 dirham itu berapa sih, Pak? Dirham antam berapa? Sekitar 63.000. 1 dirham itu 63.000. Sekitar itu. Berarti anak itu mencuri 1 dirham. Ini kan uang Saudi ya. Jadi apa namanya? Ya, berarti 1 dirham itu nilainya 60-an ribu. Ya, seperti itu.
dianggap uang kecil. Kalau di sini berapa? 10.000 lah ya. 10.000. Ya, awalnya dia cuma mencuri 10.000. Kemudian dia tidak mendapati orang yang meluruskannya. Nak, nggak boleh nak mengambil barangnya orang lain. Saya tibulahul amr, sehingga perbuatan mengambil barang orang lain itu menjadi sesuatu yang lumrah buat dirinya. Fayusbih fi mustaqbalil ayyam lisan muhtarifan. Akhirnya dia ketika sudah besar, akhirnya dia menjadi pencuri yang profesional. Wah, luar biasa, udah handal jadi mencurinya. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Luar biasa, sehingga di perbuatan seperti itu menjadi perbuatan yang lumrah. Maka ini berbahaya sekali. Wa inna sadiqas su alladhi yuqaddim lil walad lafafatan min ad-dukhan aw al-mukhaddir aw ka'san min al-khamr aw yastahibuhu ila amakin lahwi wal ma'siyah innama yuqaddim li hadzal walad al-mitraqah allati tahdim hayatahu wa mustaqbalahu. Ini sesungguhnya teman yang buruk yang memberikan kepada anak kita satu batang dukhon, ini ya Pak, satu bahan dukhon, awil mukhaddir atau narkoba, satu lipat narkoba, au ka'san minal khamr atau satu kaas, ini satu kaas, satu botol al khamr, topi miring umpamanya, atau yang lain, malah nyebut merek jadi ketahuan. Au yastahibuhu ila amakin allahwi wal maksiat, atau terkadang teman yang buruk itu ngajak dia ke tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat yang tidak benar. Maka tidak lain teman yang seperti ini pada hakikatnya sedang memberikan apa? Sedang memberikan kepada anak tersebut, teman buruk ini sedang memberikan palu terhadap anak tersebut yang menghancurkan kehidupan dan masa depannya. Sebenarnya pada hakikatnya teman yang buruk itu hakikatnya itu adalah teman yang sedang ngasih palu kepada anak kita, yang akan menghancurkan kehidupan dan masa depan anak kita. Jadi ibaratnya pengefek-efek buruk yang diberikan oleh teman yang buruk itu adalah ibaratnya palu yang dipalukan kepada kehidupan dan masa depan anak kita. Maka ini penting buat para kita semua. Faminal lafafah al-ula wal ka'sil ula baraza a'dhamul mudminina alladhina intahat hayatuhum fil masahat awil maqabir ba'dama dammaru hayatahum wa hayata usarihim. Nah, lihat Pak. Berawal dari satu linting, ya, berawal dari satu botol, kemudian dia menjadi orang yang paling pecandu hal tersebut, sehingga kehidupannya berakhir di tempat-tempat rehabilitasi atau di kuburan setelah kehidupan mereka hancur dan kehidupan keluarga mereka juga hancur. Ya, banyak yang sudah tenggeng karena overdosis, akhirnya ketahuan sudah meninggal, atau bahkan yang harus dibawa ke tempat rehabilitasi. Ya, masya Allah. Waliyadzubillah. Makanya penting buat kita semua, ya, bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu kita semuanya, ya, berusaha, ya, untuk menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Innana la nuridu an naqifa mawaqifa khitabiyyah tastathiru al-atifa wa tuharrik al-masyair. Kita di sini bukan ingin bersikap sekedar rangkaian kata-kata saja yang dari tadi kita sampaikan, bukan hanya sekedar itu, ya, yang hanya sekedar menggugah emosi dan menggugah perasaan saja, tidak. Ya, kita bukan hanya sekedar sedang memaparkan ungkapan-ungkapan yang terjadi di masyarakat, itu tidak, bukan hanya sekedar itu. Walakinana nad'ul aba an yufakkiru tafkiran waqi'iyan haqiqiyan. Tetapi di sini kita bukan hanya sekedar ingin menceritakan yang sudah kita ceritakan tadi, tapi kita lebih dari itu, yaitu kita ingin mengajak kepada seluruh orang tua untuk berpikir dengan cara berpikir yang realistis dan nyata, ya. Wa an yanzuru fi mustama'ihim al-usari, dan melihat kepada keluarganya nadratat tadqiqin wa tamhis ala dawi ma aslafna, yaitu dengan
harus melihat kepada kehidupan keluarga itu dengan pandangan yang cermat, pandangan yang hati-hati sebagaimana sudah kita sampaikan. Waliyuqtu waqi'ahum ala aili alamatan min mi'ah, dan hendaknya para orang tua itu melihat realita kehidupan keluarganya itu dengan prosentase, Pak. Ya Allah, ternyata sampai segininya ya kita. Jadi kita harus punya prosentase. Ya, kira-kira udah berapa persen ya perubahan di keluarga saya? Maksudnya perubahan menjadi baik itu sudah berapa persen ya? Perkembangan anak-anak saya sudah berapa ya tingginya? Berapa ya hafalannya? Berapa ya semangatnya membaca buku? Berapa ya kita sering ke majelis taklim? Itu di prosentase ya. Ya mungkin nggak harus pakai hitung-hitungan yang pakai kalkulator lah ya, pakai yang sederhana saja. Oh ternyata kita belum meningkat. Oh kita ternyata masih tertinggal. Oh kita ternyata masih perlu banyak membaca dan sebagainya, perlu banyak ngaji dan sebagainya. Nah seperti itu harus ada perhitungan seperti itu kita. Masya Allah. Yuhaddiduna fiha darajata mas'uliyatihim nahwa abnaihim. Ya, seorang orang tua itu harus ya melihat sejauh mana derajat tanggung jawab terhadap anaknya. Saya terhadap anak-anak saya sudah seberapa ya? Ya seperti itu. Wa akbaru dhannina annahum sayu'iduna an-nadhar sari'an fi ma hum alaih hatta la yahdim usarahum at-tufan. Ya. Dan prasangka kami yang sangat besar terhadap para orang tua, prasangka kami ini, prasangka penulis tentunya yang sangat besar. Ya, kami husnudzon bahwa para orang tua setelah mendengarkan kalimat-kalimat tadi yang saya bacakan, itu mereka akan melihat semakin jeli lagi terhadap proses pendidikan yang ada di rumah mereka, sehingga gelombang tidak menghancurkan keluarga mereka, sehingga badai gelombang itu tidak menghancurkan, memporak-porandakan keluarga mereka. Ya Masya Allah, ini sebenarnya teguran luar biasa buat saya pribadi, ya Masya Allah, ya bahwa kita semua memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah, ya. Mungkin pembelajaran kita sampai di sini insya Allah, dan ini sangat penting buat kita ya, bahwa dari tadi kita mengucapkan ya, menceritakan ada orang tua yang seperti ini, ada anak-anak yang seperti ini, bahkan ada anak-anak ya yang temannya itu adalah teman-teman buruk. Pada hakikatnya itu adalah teman yang buruk itu sedang memberikan palu, yang palu itu akan menghancurkan kehidupan dan masa depan anak kita. Maka kita harus senantiasa waspada, dan jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua itu lalai, acuh, abai terhadap penyakit-penyakit sosial yang berbahaya. Anak kita sakit, kita bawa ke dokter, kita bawa ke mantri. Iya kan Pak Mantri? Ya, kita ya, seperti itu. Masya Allah. Tapi ketika ketika ada anak yang kemudian main kartu, kemudian minuman-minuman keras, kemudian tidak sholat dan sebagainya, kemudian dibiarkan begitu saja, Masya Allah, maka ini adalah kekeliruan yang nyata. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, maka kita harus bisa menjadi orang tua, dan juga kita bisa menjadi saudara, dan juga kita harus bisa menjadi kawan buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu akan nyaman dengan kehadiran kita di sisinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.